Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tribuners. Senang sekali rasanya Kinan Aulia bisa menyapa dan hadir di hadapan pemirsa Tribun Timur. Dan tentu saja hari ini dalam program Tribun VIP dan bersama PTPN 14. Dan untuk itu kita akan berkenalan dengan narasumber yang sangat luar biasa sekali Tribuners. Karena pada episode VIP kali ini kita akan membahas satu tema yang sangat spesial sekali dan pastinya akan berupa informasi dan juga edukasi untuk Tribuners semua dimanapun berada. Karena hari ini kita akan membahas terkait tantangan peningkatan produktivitas untuk komoditi tebu dan juga kelapa sawit. Dan tentu saja seperti yang saya katakan di awal, sudah hadir langsung di studio Tribun Timur ada Bapak Andi Arwan sebagai SEVP Operation PTPN 14. Dan langsung saja kita sapa Tribuners, ada Bapak Andi Arwan. Baik Pak Arwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kenan ya. Baik, tapi kayaknya Adek Kenan. Iya, adek aja Pak, biar Ya, oke. lebih dekat dan Ya, akrab. ya, Baik, ya. Pak Arwan terima kasih untuk Baik. kehadirannya di studio Tribun Timur. Ini satu kehormatan juga dan kesenangan tersendiri buat saya bisa bertemu langsung nih dengan SEVP Operation PTPN 14. Gimana kabarnya Pak? Baik. Jadi Sehat, Pak, ya? tadi walaupun hujan-hujan ya, Betul Pak. hujannya kencang, ya kita sempatkanlah ke sini. Ya, sekalipun mungkin suasana Pak ya, mendung, tapi kita harus tetap semangat di hari ini. Oke, Pak Arwan, hari ini tentu saja dengan program VIP kita, Pak Arwan hadir pastinya juga untuk menginformasikan Tribuners dan berbagi bersama kita di studio Tribun Timur dalam program VIP. Nah, ini mungkin pertama kalinya juga nih Pak Kinan bertemu dengan sosok Pak Arwan dan luar biasa sekali ya. Baik, Pak Arwan, hari ini kita akan membahas nih terkait komoditi kelapa sawit dan juga tebu. Sebagai perbincangan awal kita, seperti yang kita ketahui bahwa memang PTPN ini adalah sebuah perusahaan yang bukan cuma bergerak di satu komoditi, tapi ada banyak komoditi. Tapi yang hari ini yang akan kita fokuskan bahas terkait komoditi kelapa sawit dan juga tebu. Nah, dan ini peran Pak Arwan nih di sini untuk menjelaskan. Silakan mungkin Pak Arwan sebagai gambaran awal ya kepada Tribuners dan pemirsa Tribun Timur, seperti apa sih komoditi kelapa sawit dan tebu itu sendiri? Ya, jadi betul PTP 14 itu punya beberapa komoditi ya. Ada tebu, ada sawit, ada karet, dan bahkan ada kuda, ternak. Oke, ternak, baik. PTP 14 ini span kontrolnya itu 7 provinsi Indonesia Timur. Tapi memang core bisnis utamanya itu ada 2, ya, yaitu sawit dan tebu. Kalau berbicara tadi mengenai produktivitas, memang untuk tahun ini produktivitas tebu kita ini kurang begitu baik. Ya, jujur kita sampaikan seperti itu, memang ada hal fundamental yang masih perlu kita benahi ya. Tapi kalau di sawit kita, alhamdulillah, kalau portal holding itu melampaui dari target. Sawit kita ini, sawit kita ada beberapa provinsi ya, di daerah ada di Luwu, kemudian ada di Malili, ada di Asera Sulawesi Tenggara, ada di Kera Marwangin, di Enrekang, Kera itu di Wajo di sana. Itu dari target yang ditargetkan oleh holding sudah melampaui dari, dan insya Allah untuk akhir tahun nanti produksi kita itu di atas dari target dari holding ya. Ya mungkin dari segi ada di RKAP itu di 2022 dia sekitar 6-7% ya di atas dari target. Lalu kemudian dari produksi tahun lalu itu sekitar 60-70% di atas dari tahun lalu. Insya Allah tahun ini untuk sawit kita alhamdulillah performnya baik ya. Ya memang kalau tebu masih ada hal yang sangat fundamental yang harus kita, karena tebu ini gini, sangat berbeda dengan sawit itu ya. Tebu ini adalah tanaman semusim yang butuh kecepatan ya. Butuh kecepatan pemeliharaan dan dia harus tersedia dari awal saprodinya.
memang bisnis gula ini memang perlu effort yang berat ya. Kenapa? Karena bisnis gula ini sangat dibatasi oleh waktu, lalu kemudian harga gula belum mengimbangi dengan harga saprodi. Ya. Gula itu harusnya kalau bisnis gula ini mau baik, harusnya itu harganya itu 2 kali sampai 3 kali lipat dari harga beras. Nah, sekarang ini hampir sama, harga gula dan harga beras hampir sama. Yang harusnya itu 2 kali sampai 3 kali, bahkan kalau perlu 4 kali lipat ya. Kenapa? Karena saprodi setiap tahun ini naik. Ini saja pupuk hampir 3 kali lipat ini harganya. Dulu harga pupuk itu per kilo 3.000 sampai 5.000 per kilo, sekarang sudah kurang lebih 10.000 dengan PPN itu. Nah, itu jadi harga pupuk kita sangat tinggi. Untuk untung berat sekali ya. Hampir semua industri gula di Indonesia ini yang dikelola oleh badan usaha negara itu semua rugi, hampir semua ya. Ya, tapi yang dikelola swasta itu biasanya untung itu. Perbedaannya di mana? Perbedaannya swasta itu biasanya birokrasinya pede. Kalau kita di BUMN ini birokrasinya panjang, jadi butuh waktu. Tender saja harus sampai 3 bulan. Sementara tebu itu pemeliharaan tebu itu maksimal 3 bulan loh. Beda dengan sawit. Sawit itu sepanjang tahun bisa dipelihara. Kalau tebu tidak. Percepatan kan kita di luar Jawa ini kan pabrik gula itu dikelola dengan full mekanisasi. Ya. Itu kecepatan dan saprodinya harus siap sebelum ini. Kadang-kadang kita kelemahan kita karena cash flow kita berat, saprodinya itu kadang-kadang tidak tepat waktu, itu yang membuat kadang-kadang produksi kita tidak bisa dapat dengan baik ya. Tapi kalau semuanya tersedia, lalu kemudian itu insya Allah kita bisa. Karena kami pernah jadi GM di pabrik gula Arasoe di Kabupaten Bone, itu untung waktu itu. Ya. Yang selama ini rugi, kita pernah dapat rendemen 8,74%. Rendemen tertinggi sejak pabrik gula Bone berdiri itu. Itulah yang penting. Kapasitas giling pernah kita dapat 23,7, itu kapasitas giling tertinggi selama pabrik gula berdiri. Itu termasuk juga beberapa pencapaian Pak ya, yang juga turut hadir di beberapa unit mungkin juga. Tentu saja ini bukanlah hal yang mudah juga pasti untuk mencapai titik tersebut. Tapi tadi saya sempat mendengarkan nih dari cerita Pak Arwan bahwa memang masih ada perbandingan yang belum seimbang antara tebu dan juga kelapa sawit. Itu mungkin untuk current condition-nya nih Pak. Tapi dalam proses produksi, bagaimana sih mungkin untuk sistem produksi yang dimaksimalkan untuk PTPN sendiri terkait 2 komoditi ini, yaitu kelapa sawit dan juga tebu sejauh ini Pak? Itu tadi, kalau mau mendapatkan produksi bagus di pabrik gula ini, maka semua yang dibutuhkan itu harus tersedia. Oke, baik. Kenapa? Karena waktu pemeliharaannya itu sepi. Paling maksimal 3 bulan. Tapi kalau sawit itu masih bisa diundur. Waktu pemeliharaannya itu 1 tahun, 12 bulan. Dia hanya terbagi 2 itu, ada namanya semester 1, ada semester 2. Kalau tebu enggak ada istilah semester 1, semester 2. Baik, ya. Nah, contohlah pabrik gula dan tebu itu ada namanya masa tanam optimal. Kalau orang cerita masalah produktivitas, maka ada 3 jawabannya. Baik. Yang pertama masa tanam optimal. Yang kedua masa tanam optimal. Yang ketiga masa tanam optimal. Maksudnya itu masa tanam optimal itu contoh lah ya, kita 3 pabrik gula kita ini ada di Arasoe di Kabupaten Bone, ada di Caming ya Kabupaten Bone, juga ada di Takalar. Baik, Pak. Pabrik gula Takalar. Bone itu dan Caming itu satu musim dia. Itu masa tanam optimalnya bulan 7 sampai bulan 11. Itu tidak boleh lewat dari itu. Jadi kalau kita pelihara tebunya itu mulai dari bulan 7 itu bulan 11, jangan lewat bulan 11. Oke, ada durasi ya? Ya itu tidak boleh. Kemudian untuk Takalar itu beda iklimnya. Takalar itu ekstrim, dia punya iklim kering. Nah, kecuali tahun ini saya lihat hujan terus ini. Sekarang BMKG iklim susah juga diprediksi nih. Tapi begitulah anunya ya, durasi iklimnya ya. Di Takalar itu tidak boleh lewat Oktober.
Makanya kalau giling itu Takalar itu duluan giling dibandingkan pabrik gula Bone dan Caming. Oke. Takalar itu bulan 5 itu sudah giling dia. Tapi dia tidak boleh lewat Oktober dia. Baik. Tidak boleh lewat. Kapan lewat Oktober? Masa pemeliharaan itu berat. Itu sudah mulai hujan, terus pupuk sudah tidak bisa masuk, traktornya sudah masuk pun kalau dia masuk justru merusak lahan gitu. Oke. Itulah Nuna. Jadi kalau mendapatkan produksi, ya itulah masa tanam optimal. Nah, hanya kadang-kadang kita melakukan itu tiba-tiba pupuk kita belum datang, nunggu. Padahal itu pun tidak boleh nunggu ini. Iya. Itu tidak bisa. Terus kadang-kadang herbisida belum datang. Padahal herbisida tidak boleh nunggu. Rumput itu kuncinya untuk menanggulangi rumput adalah potong siklusnya. Karena rumput itu sebenarnya dia berkembang biak karena dari biji. Oke. Biji itu ada di bunga. Jadi sebelum dia berbunga, potong siklusnya. Supaya rumputnya tidak banyak. Karena rumput itu mempengaruhi 60% dari produksi turun akibat gulma. Jadi kita potong siklusnya itu. Jangan sampai dia sempat berbunga, lalu kemudian baru kita mau lakukan herbisida. Herbisida itu penyemprotan rumput dengan memakai zat kimia. Itu namanya herbisida. Proses tanam optimal Pak ya. Ya, masa tanam optimal yang kuncinya. Nah, kadang-kadang kita mau dapat produksi tinggi tapi hilang masa menggosong, tidak mungkin. Oke. Tapi tentu saja Pak Arwan ini menjadi tantangan tersendiri juga baik untuk Anda maupun juga untuk PTPN 14. Nah, yang sejauh ini mungkin terkhusus dalam peran Anda ya sebagai SEVP yang juga memperhatikan beberapa perkembangan terkait dua komoditi itu, tantangan apa Pak yang paling dirasakan untuk masa-masa produktivitas ataupun juga produksi dua komoditi yaitu kelapa sawit. Untuk saat ini ya cash flow yang berat. Cash flow. Cash flow. Kenapa Pak? Kalau kita bagi yang mana lebih dahuluan, gaji karyawan ataukah makanannya tanaman, pasti gaji karyawan. Baik. Sementara yang kalau ibarat mau dibagi ini, yang terbatas kan? Ya. Terbatas. Jadi itulah cash flow yang berat. Kemudian yang kedua di BUMN ini sebenarnya yang berat juga dan memang harus seperti itu, tetapi itu menghambat ya birokrasi. Birokrasi. Kita nabrak sedikit birokrasi ya maaf saja kita bisa masuk penjara. Ya baik, ya. Oke. Tapi birokrasi menurut saya itu justru memperhambat sebenarnya, memperlambat kita mau lari kencang ini kan, tapi dengan birokrasi tidak boleh kita nabrak rambu-rambu. Ya, regulasi yang ada regulasi. Pastinya. Ya. Oke, nah tentu saja dengan hadirnya tantangan itu, Pak Arwan pastinya hadir juga nih mungkin terkait planning ataupun juga perencanaan PTPN. Apa-apa yang sudah mungkin Anda persiapkan? Ya, jadi gini, ini sebenarnya sudah sejalan dengan program holding ya. Oke. Ya, sekarang sudah cut off, sudah spin off ya dari holding bahwa per tanggal 10 Oktober baru-baru ini. Baik. Pabrik gula kita ini sudah di spin off ya. Sudah masuk dalam grup namanya Sugarco. Sugarco ya. Itu jadi seluruh pabrik gula di Indonesia yang di bawah naungan Badan Usaha Milik Negara itu digabung jadi satu, namanya PT Sinergi Gula Nusantara. Nanti arahnya juga yang bergerak di bidang sawit dan karet pun nanti akan digabung ya jadi satu namanya Palomco. Jadi nanti PTP 14 itu sudah hilang dari entitas. Jadi nanti di perkebunan ini, bisnis perkebunan yang dikelola oleh holding PTP 3 itu nanti hanya tiga entitas. Ya. Satu Sugarco yang tadi itu PT Sinergi Gula Nusantara ya. Kemudian Palomco, ini PT-nya belum ada, lagi sementara diurus ini. Kemudian ada namanya nanti satu entitas lagi Amco. Itu nanti gabung di situ. Di situ ada teh, ada coklat ya. Kalau kopi di situ ada mungkin seperti kan beberapa PTPN juga kelola seperti rumah sakit ya. Ada. Kita masih mengelola ternak juga, itu masuk Amco semua nanti. Nah, tapi yang sementara yang sudah cut off ini pada spin off ini per tanggal 10 Oktober ini adalah
Sugarco. Sugarco. Gitu. Jadi, tapi untuk sementara yang dikelola oleh Sugarco ini baru off farm-nya, baru pabriknya. Yang on farm PTPN 14 masih kelola itu. On farm. Mungkin 1-2 tahun masuk juga nanti ke Sugarco. Tapi itu bagus lah. Jadi dalam rangka swasembada gula nasional itu ya. Kita sudah bikin RJP dan itu kemarin waktu kami di Surabaya 2 hari yang lalu sudah ada RJP sampai 2030. Indonesia mencanangkan nanti swasembada gula. Wow. Ya, yang selama ini masih impor ya, masih impor ya. Karena kebutuhan gula nasional itu kan 1 tahun itu 5 juta ton. Lumayan banyak ya Pak pastinya. 5 juta ton itu gula konsumsi dan gula industri ya. Nanti tapi produksi kita nasional itu paling 2,5 sampai 3,5 juta ton. Jadi masih impor memang ini. Nah, Pak Jokowi luar biasa ya, mencanangkan sampai 2030 nanti bergeraknya itu 2025, 2008 sampai 2030 itu sudah Indonesia nanti sudah tidak impor gula lagi. Ya tentu dengan perluasan areal ya, perluasan wilayah juga. Kemudian peningkatan kapasitas pabrik ya. Dan ada juga kemungkinan nanti bangun pabrik lagi. Pabrik lagi. Jadi kapasitas dinaikkan, area diperluas, kita mungkin pabrik gula kita bisa berkembang sampai 15.000 hektar lagi. Kemudian sawit kita mungkin nanti kita bisa kembangkan sampai 30.000 hektar. Baik. Ya. Itu untuk beberapa pengembangan ya terkait kelapa sawit. Nah, di beberapa wilayah maupun juga target di 2030 mendatang yang sudah diplanningkan. Tapi kalau untuk di Sulawesi sendiri Pak, bagaimana mungkin untuk perluasan pengembangan wilayah kelapa sawit? Apa sudah ada persiapan juga? Terkhusus mungkin kita bahas di Sulawesi sendiri mungkin Pak Arwan. Ya, ini begini, kalau 14 ini mau berubah ya, PTPN 14 ini merubah, memang harus perbanyak sawitnya. Ya, dari awal saya jadi SPP sebenarnya visi saya itu. Malah yang itu Pak ya? Itu. Sawit harus lebih banyak. Kalau kita lihat di holding itu ya, semua yang PTPN yang kelola sawit itu luar biasa untungnya. Ya, PTPN 3, PTPN 4 itu untungnya rata-rata di atas 1 triliun sampai 2 triliun ya. Itu per tahun? Per tahun. Tapi yang kelola gula, industri gula itu berat, semua berat. Banyak yang mengalami kerugiannya. Itu tadi harga pokok, pengimbangan harga pokok akibat karena kenaikan saprodi dengan harga gula itu belum seimbang dengan baik ya. Artinya kalau memang ini mau industri gula ini mau dihidupkan, ya memang harus ada keseimbangan antara harga gula dengan saprodi. Nah, bayangkan saja kalau harga pupuk 3 kali lipat, sementara harga gula ya paling 10.000 sampai 11.000 ya, 11.400 lah posisi sekarang. Nggak balance. Pupuknya saja itu per kilo sekarang ini 10.000, tapi inklusif PPN loh ya. Jadi 1 hektar itu, pabrik gula itu, tebu, itu 12 juta harga pupuk tok. Baik. Nah dosisnya 1,2 ton itu, 1,2 ton itu pakai dosis pakai pupuk NPK namanya 24-12-10, itu 1,2 juta. 1,2 ton per hektar. Itu kalau 10.000 itu kan 12 juta per hektar. Biaya pupuk toh. Belum yang lain-lain, herbisida, biaya tenaga kerja. Pabrik gula itu kalau giling, satu pabrik gula itu minimal 2.500 sampai 3.000 orang dipekerjakan. Luar biasa. Luar biasa ya. Artinya dia menampung tenaga kerja banyak sekali. Jadi sebenarnya misinya kalaupun tidak untung kita sudah untung dari segi sosial. Kita pekerjakan orang banyak sekali. Dari segi lapangan kerja. Ya, itulah. Jadi pabrik gula itu, jadi dia padat karya pabrik gula ini. Nah, makanya harga pokoknya tinggi, biayanya besar ya pabrik gula itu. Sementara sawit ekspor, hanya memang tadi disampaikan current condition pernah kita mengalami sedikit masalah setelah adanya kasus minyak goreng itu ya. Iya betul. Minyak goreng langka, lalu kemudian kebijakan pemerintah untuk stop ekspor CPO. Akhirnya kita punya tangki itu penuh, tangki untuk penyimpanan CPO itu penuh. Akhirnya kita tidak beroperasi. Itu juga. Tapi kalau tidak salah kurang lebih 1 bulan kita PTP 14 mengalami itu.
Sementara kita punya binaan, ya, namanya petani plasma. Baik, Pak. Itu TBS-nya dijual ke kita, lalu kemudian kita olah di pabrik kita, ya. Kita beli TBS mereka sesuai dengan harga Dinas Perkebunan. Jadi setiap bulan itu ada rapat dengan Dinas Perkebunan penentuan harga. Di Tebu pun ada namanya tebu rakyat. Ya. Kalau ada 2.000 hektar tebu rakyat di Sulawesi Selatan ini, yang tebunya itu dijual ke kita, tetapi sistem pembeliannya itu SBH namanya, sistem bagi hasil. Sistem bagi hasil. Jadi dia berdasarkan rendemennya. Rendemen tinggi, beliau dapat banyak, petani dapat banyak, rendemen rendah samalah. Jadi posisinya itu 34-66%, itu sesuai dengan aturannya. Jadi petani dapat 66%, kita hanya dapat 34%. Itu. Pembagian ataupun juga bagi hasil ya, bagi hasil, yang dan disesuaikan juga pastinya. Dan petani juga dapat tetes, itu ada namanya tetes ya. Hasil samping dari pabrik gula namanya tetes, itu petani juga dapat. Nah, baik Pak Arwan, itu mungkin beberapa untuk tantangan dan juga current condition yang dihadapi oleh dua komoditi PTPN 14, yaitu kelapa sawit dan juga tebu. Dalam hal ini memang masih memerlukan keseimbangan ya, terutama mungkin untuk komoditi gula tersendiri nih, banyak PR kayaknya di sini Pak Arwan ya. Nah untuk pertanyaan berikutnya Pak, kita juga akan bahas terkait isu teknologi dan mekanisasi. Nah, ini kan mungkin saat ini apakah mungkin untuk PTPN 14 sendiri sudah memiliki program transformasi, Pak, untuk memodernisasi fasilitas-fasilitas yang juga disiapkan atau dimiliki dari PTPN 14, baik mungkin dari segi teknologi, itu kan harus ikut juga, Pak ya. Itu seperti apa yang jadi kita sekarang sudah mengarah ke digitalisasi ya. Ada program namanya Airparmin. Itu sudah masuk ke IT, teknologi digitalisasi. Lalu kemudian baru kemarin kami undang, ada suatu PT ya, saya undang untuk mengcapture suatu kebun. Jadi biar kita di mana saja kita bisa lihat kebun itu. Itu menarik. Jadi memang dia kerjasama dengan kalau tidak salah Australia. Wow, ini sudah berjalan berapa lama Pak? Baru kita bicarakan ini, tapi Parmin kita sudah jalan. Itu program dari holding, Parmin sudah jalan. Tapi saya ingin melihat lebih detail lagi, karena PTP 14 ini kan 7 provinsi. Jadi kalau bukan dengan teknologi, kontrolnya itu susah. Ya, untuk menjangkau ya. Ya, 7 ya, itu sudah masuk ke situ kita. Tetapi untuk peralatan seperti mekanisasi, memang sudah harus segera dirancang, terutama pada saat giling ya. Kan giling kita itu hanya 3-4 bulan aja itu. Makanya saya bilang bisnis gula dengan bisnis sawit itu sangat jauh berbeda. Bisnis gula itu mencetak uang hanya 3-4 bulan. Hanya giling saja, sementara 1 tahun kan 12 bulan. Ada 8 bulan itu vakum itu. Yang kita lakukan mengeluarkan uang tapi tidak dapat uang. Jadi ada pengeluaran, tidak ada pemasukan tidak ada gitu pemasukan, Pak ya? Baik. Tapi kalau sawit tiap hari cetak uang. Tiap hari. Pabrik itu tidak pernah berhenti. 24 jam giling terus. Dan setiap hari dapat uang. Setiap hari kan sawit itu dipanen, diolah jadi CPO. Itulah bedanya ya. Tapi kalau tebu itu hanya 4 bulan. Sementara 8 bulan vakum. Jadi dari segi bisnis jauh ya kalau kita. Memang kalau kita hitung-hitung kelihatannya kalau dapat gula banyak, pendapatannya banyak. Tetapi dari segi pengeluaran juga banyak. Banyak ya. Jadi tetap ada PR juga nih untuk meningkatkan komoditi tebu ini Pak ya pastinya. Terkait dengan teknologi Ibu tadi, Pak Adik tadi bilang di lapangan ya. Iya betul. Yang kalau saat ini sebenarnya sudah mulai modern ya dengan memakai semua peralatan. Ya untuk digitalisasi. Bukan untuk di lapangannya. Di lapangannya baik. Operasional lapangan. Yang masih perlu kita cermati dengan baik itu pada saat TMAT-nya, tebang muat dan angkut tebunya. Ya, yang selama ini kan kita masih pakai orang 3.000 sampai 4.000 orang. Bahkan waktu saya GM di Bone itu sampai 5.000 orang itu. Ada sebenarnya teknologi mesin tebang itu ya, namanya Ostop, chopper.
Cuman itu harus menyesuaikan dulu dengan layout kebun itu. Itu kebun harus dibongkar dulu semua. Karena disesuaikan itu. Kalau istilah teknisnya itu PKP, ya. PKP itu jarak antara tanaman dengan tanaman. Kalau yang ada sekarang kita itu 135 cm, tapi mesin tebang itu jaraknya itu 150. Ya kalau dia masuk itu diinjak tebunya, akhirnya tebunya rusak. Ini yang perlu jadi kalau ini teknologi mau digunakan, maka layout kebun dirubah dulu. Tidak butuh untuk waktu. layoutnya. Layout kebun dirubah dulu. Itu butuh waktu, Berarti sampai saat ini mungkin untuk PTPN 14 sendiri memang masih menggunakan tenaga kerja teman-teman untuk tenaga manual, tapi sebenarnya kita punya mesin tebang ada. Mesin tebang dulu pernah diadakan sampai 10 unit itu. Satu pabrik gula, berarti ada 30 unit dulu. Satu mesin tebang kan dia bisa mengcover 300 tenaga tebang. Jadi ekivalen ya. Jadi satu mesin tebang itu ekivalen dengan 300 tenaga. Jadi kalau umpama 10, dia sudah bisa cover 3.000 orang sebenarnya. Baik. Itu. Nah, tapi tentu saja dua komoditi ini akan terus juga berinovasi, Pak ya. Tentu saja juga untuk meningkatkan bukan hanya dari sistem pemasukan, tapi juga ada keseimbangan antara manajemen kedua komoditi ini. Nah, Pak, ini kan dari tadi kita di awal sampai di akhir sesi pertama ini, Bapak memang sempat menjelaskan juga terkait untuk tebu ataupun juga gula ini masih bisa kita katakan belum maksimal. Belum, ya. Sampai saat ini ada nggak sih mungkin Pak untuk gula ya ataupun juga perusahaan kelapa sawit yang bisa dijadikan sebagai benchmark? Oh, kalau gula itu di Lampung ya, namanya PT Gunung Madu Plantation. Saya 3 kali ke sana, kalau tidak salah. Tapi sebenarnya benchmark awalnya dia itu ke kita. Oh, oke, baik. Jadi pabrik gula pertama berdiri di luar Jawa, Ya. itu pabrik gula kita, PTPN 14. Pabrik gula Araso itu berdiri tahun 75. Jadi Gunung Madu Plantation itu, ya, yang ada di Lampung yang sekarang jadi benchmark pabrik gula seluruh Indonesia, itu sebenarnya belajarnya dulu sama kita. Oke. Waktu didirikan itu dia benchmark ke kita. Tapi hari ini Justru kita yang benchmark ke mereka. sebenarnya banyak faktor lah ya. Ya, luar biasa. Artinya gini, kalau ya cuma tidak enak lah kalau kita cerita di sini. Oke. Biasa aja sebenarnya itu. Ya, pabrik gula ini kalau mau bikin produksi tinggi gampang sebenarnya ya. Ya maaf saya tidak sombong, tapi ya itu tadi Saprodi ini siapkan dulu dari awal. Jangan sementara kita jalan Saprodi baru kita urus. Karena waktu kita pendek. Ya itu tadi, masa tanam optimal itu. Ya, kalau lewat itu biar siapapun orangnya malaikat pun turun untuk menaikkan produksi tidak mungkin. Oke, thank you Pak Arwan. Ini menjadi salah satu catatan penting juga ya, baik dari sektor manapun untuk bisa berkolaborasi secara bersama-sama. Apalagi kalau kita lihat memang PTPN ini sebagai perusahaan BUMN yang juga membutuhkan dukungan dari pemerintah. Itu juga yang menjadi catatan pastinya. Baik Pak Arwan, kita akan kembali di segmen kedua karena saya masih punya pertanyaan lagi untuk Anda terkait usaha-usaha apa saja yang akan dilakukan untuk menjawab seluruh tantangan dan juga mungkin kekurangan-kekurangan yang terjadi terhadap dua komoditi yang ada. Jadi jangan kemana-mana Tribuners, kita akan kembali di program VIP setelah jeda berikut.
Oke, baik, terima kasih Tribuners masih setia menyaksikan program VIP bersama PTPN 14 dan tentu saja bersama narasumber kita yang luar biasa sekali, ada Bapak Andi Arwan. Kita sapa kembali, mungkin Pak Andi masih bersemangat. Oh, semangat. Semangat ya. Ya. Kayaknya kalau ngomongin dua komoditi terkait kelapa sawit dan tebu, Pak Arwan duduk berjam-jam di sini pun bisa nih. Baik, tapi karena kita tahu juga Bapak ada beberapa agenda ya, jadi kita pasti usaha maksimalkan juga untuk bisa terus menginformasikan Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada terkait sosialisasi maupun juga edukasi informasi yang juga berkaitan dengan komoditi kelapa sawit dan juga tebu. Nah, di segmen awal tadi kita sudah cukup membahas banyak juga ya terkait perkembangan maupun juga bagaimana tata kelola yang hadir untuk dua komoditi ini terkhusus di PTPN 14. Nah, selanjutnya mungkin Pak Arwan, dengan hadirnya tantangan dan juga tadi current condition ya yang sempat digambarkan, bahkan ada beberapa solusi yang sudah disiapkan untuk Pak Arwan sendiri. Kira-kira nih Pak Arwan, untuk PTPN 14 sendiri saat ini, usaha-usaha apa saja sih yang mungkin bisa dilakukan untuk dikolaborasikan PTPN 14 dan mungkin perusahaan-perusahaan swasta dalam pengembangan dua komoditi tersebut untuk mendukung pertumbuhan UMKM juga ya dalam hal ini, seperti apa yang Pak Arwan lihat? Tadi saya lanjutkan dulu ya. Iya, silakan Pak. Kalau benchmark untuk sawit sebenarnya PTPN Group itu, holding itu sudah melampaui dari benchmark yang ada saat ini. Oke. Benchmark yang ada saat ini untuk sawit itu sebenarnya di Sokpin ya. Sokpin. Tetapi sekarang ini produksi holding secara keseluruhan PTPN itu sudah di atas dari Sokpin. Wow, luar biasa. Ada di PTPN 3, PTPN 4, itu satu grup dengan kita. Itu luar biasa itu produktivitasnya. Jadi mengenai sawit untuk holding PTPN ini udah diragukan lagi nih. Udah garda terdepan Pak ya. Iya. Luar biasa. Terus tadi untuk kolaborasi Pak. Iya, jadi gini. BUMN hadir itu kan sebenarnya dalam rangka bagaimana bisa dinikmati ya, karena memang kan ini perusahaan negara. Perusahaan negara kan untuk rakyat sebenarnya. Setuju, baik. Nah, secara langsungnya hampir semua perlakuan pekerjaan kita itu kita vendorkan. Oke. Kita kerjasamakan dengan kontraktor. Contoh, kami pernah GM di Luwu Timur, di Luwu itu kami replanting 3.621 hektar sawit. Itu semua dipendorkan, ya, semua dipendorkan dan itulah yang dinikmati sekarang. Jadi kita hidupkanlah kontraktor-kontraktor kita yang ada di Sulawesi Selatan ini. Bahkan dulu ada yang mau masuk dari Sumatera, ya, hanya memang waktu itu ada kalah bersaing di tender. Jadi yang menang itu semua orang-orang Sulawesi Selatan. Oke, luar biasa. Kontraktor kita itu, termasuk saprodi yang kita beli itu semua dari vendor. Kita tidak membeli langsung. Itu melalui tender ya, melalui tender, dan itu tender terbuka. Online, jadi itu betul sangat terbuka sekali dan semua orang harus bisa ikut ke situ. Yang penting memenuhi syarat ya. Itulah. Hampir semua kegiatan kita itu dipendorkan. Jadi petugas kebun kita itu hanya melihat kualitas, kemudian WP waktu penyerahan, dan pengawasan. Tapi hampir semua itu kita kolaborasikan dengan kontraktor. Ini bentuk support juga ya terkait dengan teman-teman kontraktor maupun juga beberapa vendor yang juga ikut kerjasama dalam bentuk dukungan untuk kolaborasi PTPN dan juga beberapa perusahaan swasta maupun juga vendor-vendor yang tadi disebutkan Pak Arwan. Nah Pak Arwan, sebelum kita berada di closing statement dan juga berada di akhir sesi ya, untuk program selanjutnya nih mungkin Pak Arwan terkait program pendukung dalam bentuk penyelamatan lingkungan. Apakah mungkin sudah ada yang dibuat oleh PTPN 14 seperti mungkin program sustainability itu gimana sampai saat ini? Memang sekarang semua industri itu wajib
Oke, wajib. Wajib. Dan kita sudah kita sudah berapa kali diaudit ya. Kita ada program RSPO. Oke. RSPO itu dan ini kan apa namanya itu kita dipotret ya. Dipotret dan kita sudah jalan. Jadi persyaratannya itu memang luar biasa. Banyak sekali. Tapi apa boleh buat memang harus diikuti. Ya. Bahkan ada beberapa yang memang harus kita patuhi. Tapi memang ini dalam waktu dekat kita pun nanti akan meminta dari BLHD ya. Dari lingkungan untuk memberikan sosialisasi kepada kita. Apa-apa sih yang harus kita lakukan dan apa-apa yang tidak boleh kita lakukan. Yeah. Walaupun secara umum sebenarnya kita sudah tahu, tapi ada beberapa undang-undang baru yang kadang-kadang belum kita ketahui secara detail ya. Ya, masih perlu dipahami lagi. Ya, gitu, ya. Jadi nanti ada kolaborasi antara kita perusahaan dengan mungkin ada selalu pertemuan apakah 3 bulan sekali atau 1 bulan sekali dengan dinas lingkungan hidup. Karena ini memang bukan isu nasional ini, isu internasional ini kan, isu dunia nih dunia Pak. Ini. Jadi, dan ini saya rasa wajiblah kita. Dan ini sudah RSPO ini kita sudah jalan ini, RSPO kita sudah jalan dalam rangka sustainability tadi kan, itu sudah jalan kita. Oke, baik. Dan itu auditnya udah berapa kali itu auditnya dan kita bahas bersama untuk dengan di PTPN 14. Ya dengan apa namanya. Pihak dari RSPO itu ya, apa namanya? Itu kita sudah bahas, udah berapa kali kita bahas. Baik. Apalagi perusahaan negara kan tidak mungkin lah mau main-main loh ya. Apalagi terkait sustainability Pak ya. Ini. Justru kita yang harus yang harus mempromosikan itu ya, karena ini bagian dari lingkungan. Contohlah sekarang sangat sulit sekali kita prediksi iklim ini. Kenapa? Karena ya maaf saja, udah banyak hutan kita yang rusak ya. Sampai iklim ini susah ditebak. Yang harusnya bulan ini tidak hujan, malah hujan keras, ya kan? Itu akibat. Ya saya rasa program ini sangat baik, RSPO ini ya, program-program ini. Hanya memang itu tadi masih perlu pendalaman lebih detail lagi, terutama mungkin selalu harus ada dari BLHD tadi. Tuh, karena contoh, ternyata kalau kita mendirikan industri itu bukan hanya air yang kita gunakan masuk ke pabrik kita dan perumahan kita yang harus kita ambil. Ya. Sampelnya untuk mengetahui BOD, COD-nya. Tapi ternyata sungai-sungai lain pun yang dekat dengan kebun kita harus ambil. Mulai dari sedimentasi, sumur-sumur orang pun harus diambil sampelnya ternyata. Setelah kita banyak diskusi dengan berbaring kami dengan Gakum itu ilmu baru buat kita. Yang selama ini yang kita ambil sampelnya itu yang air yang dari sungai yang kita pakai selama ini untuk menghidupi pabrik kita dengan perumahan, untuk mensuplai air bersih untuk perumahan. Ternyata bukan hanya itu. Ternyata air-air yang ada di samping beberapa puluh kilometer dari pabrik kita itu pun harus diambil. Diukur sedimentasi, di BOD dan COD-nya harus diambil semua. Luar biasa. Ternyata sekompleks itu ya. Itu. Aduh, luar biasa nih untuk penyelamatan lingkungan, dan kabar baiknya adalah memang PTPN sendiri sudah ikut terjun langsung bahkan berkolaborasi dalam rangka sustainability yang juga bukan hanya menjadi isu di negara kita sendiri tapi juga seluruh mendunia. Rasanya bukan hanya PTPN sendiri tapi kita semua harus juga sadar dengan penyelamatan lingkungan. Dan baik Pak Arwan, terima kasih ya untuk seluruh program-program yang sangat luar biasa, dan kita nantikan pastinya juga inovasi-inovasi yang akan dibangun. Tapi sebelum mengakhiri sesi ini, Pak Arwan kayaknya kurang afdol nih kalau Tribuners juga tidak kenal atau mungkin ada cerita sedikit nih Pak terkait beberapa pengalaman Anda, tentu saja juga mungkin untuk di bidang perkebunan ya, yang kabarnya tadi kalau di luar live saya sudah dapat info sudah cukup puluhan tahun juga nih Pak. Itu mungkin gimana Pak untuk perjalanan karir Anda khususnya di PTPN 14? Oh ya, saya kerja tahun 90 ya. Oke. Kalau di kebun itu ada namanya sinder kebun, itu bahasa Belanda. Pabrik gula itu sebenarnya turunan dari Belanda. Jadi pabrik gula yang ada di Indonesia itu sebenarnya dulu pabrik gula awalnya yang dibangun oleh
pemerintah Belanda di Indonesia. Jadi istilah-istilah di dalam perkebunan tebu itu banyak dari istilah Belanda. Belanda ya. Jadi waktu saya kerja awal itu tahun 90-an itu sebagai sinder kebun namanya, itu bahasa Belanda. Setelah itu 6 tahun saya pindah jadi kepala teknik gitu. Kepala teknik namanya kepala Peltek pelayanan teknik itu 9 tahun. Setelah itu saya pindah ke sawit Sulawesi Tengah. Masih ada kerusuhan waktu itu ya di Poso, kerusuhan Poso. Pindah ke sana kurang lebih 7 tahun saya di situ. Okay. Situlah saya awal karir saya terkait dengan perkebunan sawit. Jadi mulai dari menanam sawit, saya bertanam 7.000 hektar, lalu kemudian bangun satu pabrik CPO, ya, mulai dari pondasi sampai commissioning. Wow. Beres itu 7.000 hektar kita tanam, bangun satu pabrik CPO kapasitas 30 ton, extension 60 ton itu. Itu beres, saya dipindahkan jadi kepala bagian perencanaan dan pengembangan di kantor direksi 1 tahun 7 bulan. Oke, Pak. Nah, dari situ pindah lagi jadi GM di Luwu Timur. Ada pabrik kita di sana namanya Luwu, PKS Luwu ya, di sana. Pindah ke sana kurang lebih 19 bulan. Ya, 19 bulan. Alhamdulillah waktu itu rendemen hanya 17, bisa kita up menjadi 21 waktu itu ya. Okay. Kemudian diminta lagi untuk ditugaskan lagi untuk menangani pabrik gula di Arasoe, di Bune. Alhamdulillah di situ saya cerita tadi bahwa produktivitasnya baik, lalu kemudian kapasitas gilingnya baik, rendemennya juga rendemen tertinggi selama pabrik gula itu berdiri. Setelah itu kurang lebih hampir 2 tahun ya, hampir 2 tahun. Dipindahkan lagi ke pabrik gula Caming. Hanya di pabrik gula Caming saya tidak lama, hanya 6 bulan kalau tidak salah. Okay. Lalu kemudian disitulah kami diundang untuk ikut asesmen untuk menjadi SPP. Ya. Alhamdulillah lulus dan sampai sekarang masih SPP, alhamdulillah. Sudah 1 tahun lebih jadi SPP. Luar biasa. Tepuk tangan dulu yuk yang meriah buat Bapak Andi Arwan. Wow, cerita panjang yang luar biasa ya. Jadi untuk bisa duduk di posisi Bapak ini bukan setahun 2 tahun nih, tapi kayaknya memang dari tahun masa Belanda kalau Kinan bisa sebutkan. Jadi betul-betul kalau Kinan lihat dari dan mendengarkan, mengamati dari cerita Pak Arwan, memang dari sekecil menanam kelapa sawit ini sudah diketahui sampai pada pembangunan pabrik pun ini betul-betul sudah pernah dikerjakan. Dan harapan kita semua pasti Pak Arwan juga dengan posisi yang sekarang ini bisa terus mengembangkan komoditi tebu maupun juga kelapa sawit. Yang terakhir mungkin Pak Arwan sebagai penutup Anda di program VIP ini bersama Tribun Timur dan PTPN 14, apa yang ingin Anda sampaikan atau harapan Anda terkait dua komoditi ini yaitu tebu dan kelapa sawit, terkhusus untuk perkembangan ekonomi ya yang ada di Indonesia maupun di Sulawesi, Pak. Silakan. Ya, untuk gula ya, untuk tebu ini kami berharap mudah-mudahan Indonesia bisa sudah tidak mengimpor lagi ya. Semua bisa gula ini bisa swasembada. Baik untuk gula industri maupun baik untuk gula konsumsi maupun untuk gula industri ya. Yang selama ini masih, tapi ini saya rasa ini kita optimis dan ada peluang ya. Peluangnya tinggi untuk ini, apalagi saya lihat support pemerintah dalam hal ini, Bapak Presiden langsung ya, memerintahkan untuk tidak ada lagi tahun 2000 sampai 2030 Indonesia ini tidak akan mengimpor gula lagi, diharapkan untuk swasembada. Kemudian yang kedua terkait sawit, saya rasa ini adalah komoditi yang sangat menggiurkan ya, karena Indonesia pada posisi sekarang sudah masuk pada round 40 ya, yang mana minyak bumi itu 60%, kemudian minyak nabati itu 40%. Kita berharap nanti mudah-mudahan bisa sampai round 100. Amin. Sawit ini adalah perusahaan ini industri perkebunan yang sangat menjanjikan ya. Apalagi sawit ini kan turunannya banyak ini ya, bisa bikin minyak goreng, bisa kosmetik, bisa banyak sekali sampai ke bahan bakar.
pengganti minyak bumi. Sekarang ini kan Timur Tengah sudah mulai goyang ya posisi produksi minyak bumi. Nanti itu akan, bahkan dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono mencanangkan beberapa komoditi kebun, bahkan sampai jarak pun mau dikembangkan untuk jadi minyak nabati ya. Tapi sebenarnya memang sawit lah yang paling banyak. Dan kita berharap black campaign dari beberapa negara-negara untuk kita bisa bendung ya. Karena itu yang kadang-kadang juga menurunkan harga kita, yang membuat perusahaan sawit kita ini kadang-kadang getar-getir juga itu. Jadi itulah, saya rasa itu. Ya, makasih. Luar biasa. Terima kasih untuk harapannya Pak, dan closing statement yang luar biasa sekali dengan harapan untuk peningkatan produktivitas terkait komoditi kelapa sawit maupun juga tebu. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat SVP Operation dari PTPN 14 untuk edukasi dan juga cerita inspirasi yang luar biasa sekali ya terkait pengembangan produktivitas dan juga tantangan-tantangan yang dirasakan dalam pengembangan terkait komoditi kelapa sawit maupun juga tebu. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Bapak Andi Arwan sebagai SEVP Operation PTPN 14. Semoga Bapak sehat selalu, sukses selalu, dan sampai ketemu lagi Pak di ruang diskusi berikutnya. Amin, amin, amin. Oke. Baik Tribuners, itulah obrolan kita bersama Bapak Andi Arwan dari PTPN 14. Kami ucapkan terima kasih banyak terkait tema kita pada hari ini, yaitu tantangan produktivitas dalam pengembangan komoditi kelapa sawit dan juga tebu. Semoga kedepannya kita bisa bertemu lagi di program yang lainnya, tentu saja bersama PTPN 14. Kami juga ucapkan terima kasih. Dan semoga apa yang kita perbincangkan hari ini bisa menjadi manfaat dan edukasi untuk seluruh Tribuners dan pemirsa Tribun Timur dimanapun berada. Dan semoga komoditi kelapa sawit dan juga tebu baik di naungan pemerintah maupun juga PTPN 14 bisa semakin berkembang dan mampu untuk memberikan pemulihan ekonomi yang lebih baik lagi. Saya Kinan Aulia, mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, sampai bertemu lagi di program berikutnya bersama Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.